Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal bersama saya, Kaldi Andes. Dan saya, Serdanaya. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut menggelar penyegaran kemampuan Surveillance and Safety Procedure UAV Penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang dibuka Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana mewakili Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar pada Senin 5 Februari lalu di Wisma Perwira Bramasta Lanudal Juanda, diikuti 120 peserta offline dan 170 peserta online dari Wing Udara 1 Tanjung Pinang, Wing Udara 3 Biak, dan Insan Penerbangan Wilayah Surabaya. Kegiatan berlangsung selama 3 hari dan menghadirkan instruktur kompeten antara lain Doni Fasmin Aksono dari Kemenhub, Flight Operation Inspector Andi Prakoso, Rapanaria N. Hamisena, dan Eko Arif Purwanto dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia Jatim. Komandan Puspenerbal dalam amanatnya yang dibacakan Wadan Puspenerbal menyampaikan penerbangan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan fungsi intai maritim selain menggunakan pesawat konvensional yang diawaki oleh aircrew dapat menggunakan pesawat unmanned aerial vehicle dengan pengoperasian tanpa melibatkan personil pengawak secara langsung. Keakuratan taktik manuver dikendalikan dengan jarak jauh oleh operator, tingkat akurasi perkenaan pada sasaran lebih efektif dan efisien dan dapat dimobilisasi di atas kapal perang maupun daratan. Persiapkan unsur yang akan digunakan dalam latihan bersama bertajuk Reconnect Playtex Korps Marinir Amerika Serikat USMC yang bertugas di Pangkalan Area Pasifik melaksanakan Airworthiness Assessment di Apron Base of Lanudal Juanda pada Senin 5 Februari lalu. Pelaksanaan Airworthiness Assessment oleh USMC didampingi langsung oleh Perwira Staf Operasi Wing Udara 2 Mayor Laut Pelaut Wahyu Budiardi, sedangkan dari USMC dipimpin Mayor Anderson. Airworthiness Assessment dilaksanakan pada pesawat udara yang dioperasikan Skuadron Udara 600 Wing Udara 2 Puspenerbal NC212-200 Aviokar yang merupakan salah satu pesawat angkut taktis. Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana mewakili Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar menghadiri upacara penyambutan KRI Frans Kaisepo 368 Satgas Maritime Task Force Kontingen Garuda 28N Unifil di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya pada Rabu 7 Februari lalu. Waden Puspenerbal dan istri berkesempatan menyambut langsung 9 kru heli AS565 MBA HS1306 Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Puspenerbal dengan pilot Mayor Laut Pelaut Panji Yustiaji, Kapten Laut Pelaut Bendu Wahono, dan co-pilot Letu Ahmad Fahmi dan Letu Eka Al-Rosid. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Dr. Denny Hendrata memimpin upacara penyambutan KRI Frans Kaisepo 368 setelah menyelesaikan tugas dalam misi perdamaian dunia selama 14 bulan di Libanon. Rabu 7 Februari lalu, bertempat di Balai Ruang Seri Beni, Pusat Perkantoran Gubernur, diselenggarakan rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut Pelaut Dani Agnisundani, diwakilkan oleh PGS Wadan Wing Udara 1 Mayor Laut Pelaut Adi Nugroho dengan agenda peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019 sampai 2024. Pembukaan rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan sidang, yakni Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Jumaga Nadeh. Kemudian dilanjutkan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kamis 8 Februari lalu, bertempat di Masjid Al-Falah Lanal Biak, Komandan Wing Udara 3 Letkol Laut Pelaut Ahmad Novam Hajaruman beserta Komandan Lanudal Biak Letkol Laut Pelaut Anang Adi Purwonugroho menghadiri malam peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dengan tema "Dengan peringatan Isra Miraj kita wujudkan jiwa yang taat perintah sholat", turut serta mengisi acara kelompok rebana Al-Fly Navy yang dibawakan oleh personil Wing Udara 3 dan Lanudal Biak.
lantunan ayat suci Al-Quran, serta ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Masudi Al-Hafiz. Dalam ceramahnya, Ustadz Masudi Al-Hafiz menceritakan kisah asal-usul bagaimana perintah sholat turun dan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh, dan bagaimana cara umat muslim menghayati dan mengamalkan setiap kejadian yang dialami Rasulullah selama perjalanan menuju langit ketujuh. Lintas Landau. Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang Puspenerbal bekerjasama dengan Era Baru Optikal menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan mata gratis bagi prajurit dan keluarga besar Laudal Sabang yang dihelat Aula Mako Laudal Sabang pada Sabtu 3 Februari lalu, diikuti oleh seluruh personil militer dan PNS serta ibu anggota Jalas Nastri Cabang 8 Puspenerbal. Komandan Laudal Sabang Letkol Laut Nasrullah menyampaikan pemeriksaan mata dilaksanakan untuk mengetahui apakah organ tubuh yang berperan sebagai indera penglihatan mengalami gangguan kesehatan atau tidak. Dengan hasil pemeriksaan kesehatan mata, seluruh personil dan keluarga tidak ada yang mengalami gangguan penglihatan, sehingga prajurit dapat bekerja dengan optimal di dalam kedinasan. Dalam rangka menekan dan meminimalisir tindak pelanggaran pidana, Komandan Laudal Kupang, Mayor Laut Arif Sumono Akbar, beserta prajurit mengikuti penyuluhan hukum dari Polisi Militer Lantamal 7 Kupang di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 7 Kupang pada Rabu 7 Februari lalu. Komandan Pomal Lantamal 7 Kupang menyampaikan tentang tindak pidana desersi, mangkir, dan KDRT, serta upaya penyelesaiannya. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus sebagai rangkaian dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut yang akan jatuh pada tanggal 20 Februari mendatang. Dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan serta mempererat tali silaturahmi, Laudal Manado Puspenerbal menggelar olahraga bersama prajurit dan Jalas Nastri Laudal Manado di Apron Laudal Manado pada Rabu 7 Februari lalu. Komandan Laudal Manado, Letkol Laut Tatang Yanuaristanto menyampaikan kegiatan ini merupakan sarana untuk mewujudkan pola hidup sehat dan menyegarkan pikiran serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara prajurit dan keluarga. Rabu 7 Februari lalu, keluarga besar penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Tanjung Pinang, Lanudal Tanjung Pinang, dan Wing Udara 1 menggelar ceramah agama bersama Syekh Abdullah Jaber dalam rangka memperingati Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 2024 Masehi dengan tema aktualisasi nilai-nilai Isra Miraj dan pengamalan ibadah di tengah terpaan digitalisasi yang dilaksanakan di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang. Peringatan Hari Isra Miraj diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh prajurit penerbangan wilayah Tanjung Pinang agar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga senantiasa segala kegiatan dinas maupun kegiatan sehari-hari dapat dilancarkan dan diberkahi, terutama mendapatkan pahala sebagai amal ibadah untuk akhirat. Laudal Juanda sebagai unsur pendukung penerbangan TNI Angkatan Laut memberikan dukungan operasional meliputi Perselvis Staf Operasi, Sarlanudal, Ambulan Rumkit Sukankyo Yahya, dan PMK Sathanlan Laudal Juanda pada kegiatan solo flight siswa Dikpabang Angkatan ke-28 Sekolah Penerbangan Pusdiksus Kodik Opsla, Kodik Latal dengan menggunakan unsur pesawat udara latih Piper P2701 pada Rabu 7 Februari lalu. Komandan Laudal Juanda Kolonel Laut Heru Prasetyo menyampaikan Laudal Juanda memiliki tugas pokok dan fungsi Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur pesawat udara TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah kerja Laudal Juanda. Demikian Fly Navy Weekly News. Saya Serdanaya. Saya Galdiandes. Dan kru yang bertugas undur diri. Jales Viva, Jaya Mai, Dharma, Jalaka Saputra, Fly Navy.